Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Masih dengan Nata di sini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Kalau udah, yuk langsung aja kita masuk. Cus! Hai gengs, di video kali ini aku mau ceritain 3 pengalaman horor atau mistis yang aku alami sendiri dari ada yang waktu masih aku SD dan ada juga yang waktu aku udah SMA. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung mulai aja videonya ya guys. Cerita pertama ini aku alami waktu aku masih duduk di kelas 6 SD. Nah, waktu itu aku sama keluargaku, mama, bapak, dan kakakku lagi berkunjung ke kampung halaman mamaku. Karena kami mau nanam tanaman coklat di sana, di kebun yang ada di kampung lah gitu. Nah, karena aku dan keluarga berdomisili di kota Medan, jadi waktu itu kami berangkat dari Medan itu hari Sabtu, siang-siang kalau aku nggak salah. Jadi nyampe di kampung sekitar jam udah sore lah gitu kan. Nah, karena udah sore jadi kami nggak bisa langsung ke kebun untuk nanam bibit coklatnya. Nah, kami nanamnya itu besok di hari Minggu pagi. Jadi yang nanam kan cuman mama sama bapakku, ya aku sama kakakku yang main-main seperti anak-anak pada umumnya. Waktu pun berlalu dan itu udah jam 7 malam. Jadi, jam 7 malam tuh kami lagi makan malam gitu lah, tapi aku udah selesai karena aku duluan makan. Nah, sedangkan bapak, mama, nenek, dan, kakakku masih makan di rumah nenekku maksudnya. Jadi karena hanya aku yang udah selesai makan, nunggu-nunggu mereka gitu kan, aku main ke rumah temenku yang ada di kampung itu juga lah gitu kan. Aku main ke sana terus kami duduk-duduk tuh di depan rumahnya ada kayak kursi sama meja gitu, kami cerita-cerita di situ lah gitu ya, kayak anak SD pada umumnya lah bercanda-bercanda. Waktu kami lagi duduk-duduk itu, aku tiba-tiba ngeliat ada bintang jatuh ya kan. Terus aku bilang, "Eh, ada bintang jatuh, ayo kita buat permohonan," gitu. Karena kalau zaman dulu kan mungkin sampai sekarang masih ada yang percaya kalau ada bintang jatuh kita buat permohonan terkabul, ya kan. Jadi aku bikin permohonan tuh, sampai sekarang malah aku masih inget tuh permohonannya ya kan, tapi masih kita bahas. Nah, aku masih inget itu permohonan, aku minta permohonan masih ingat. Aku minta permohonan lah di situ. Nah, terus teman aku bilang gini, "Mana, nggak ada bintang jatuh?" Gitu. Jadi kan aku pikir, ya bintang jatuh kan cepet, ya oh berarti dia udah nggak ngeliat, "Ada tadi, kamu nggak lihat kali?" Aku bilang gitu dong ke temen aku. Nah terus sekitar jam 9 malam, mamaku manggil aku karena kami harus pulang lagi ke Medan. Soalnya kan hari Seninnya aku sama kakakku harus sekolah, jadi kami harus pulang gitu di hari itu juga, di hari Minggu itu. Nah di perjalanan pulang aku cerita ke mamaku, "Ih Mak, tadi aku lihat bintang jatuh, aku bikin permohonan Mak," aku bilang gitu kan. Nah aku cuman ketawa aja kan anak-anak gitu di pikiran dia. Nah, 3 hari bukan 3 hari, berapa hari sih aku lupa, pokoknya beberapa hari setelah itu, mama aku manggil aku, ini kami udah di Medan nih, siang-siang mama aku manggil aku, pas aku udah pulang sekolah. Mama aku nanya, eee, "Ci, kemarin kami itu waktu di kampung lihat bintang jatuh," kata mama aku gitu kan. Terus aku bilang, "Iya," aku bilang gitu. Terus mama aku nanya, "Bentuk bintangnya gimana?" Gitu kan. Nah, terus aku bilang, "Ya kayak bintang kayak umumnya, Mak," aku bilang gitu. "Ada buletnya di depan, terus dia tuh, jatuh gitu, terus ada ekornya." Ya aku nyeritainnya kayak gimana kita ngeliat bintang jatuh lah gitu. Terus mama aku nanya, "Jatuhnya ke arah mana?" Gitu kan, maksudnya kayak arahnya jatuh gitulah. Terus aku bilang, "Ke arah situ," gitu kan, aku ngejelasin arah, suatu tempat yang ada di kampung itu, dia tuh arahnya agak ke bawah rumah nenek aku lah gitu, karena kan kampung itu nggak rata kan, kayak ada gelombang apa sih namanya, tanahnya agak gelombang-gelombang. Jadi rumah penduduknya itu ada yang sebagian di bagian bawah, ada yang sebagian di bagian atas. Kebetulan nenekku rumahnya di bagian atas. Nah, itu bintangnya itu ngarah ke perkebunan yang ada di arah bawah rumah nenek aku. Nah, terus mama aku bilang kayak gini, "Oh, itu bukan bukan, apa, itu bukan bintang jatuh, itu hantu," kata mama aku gitu. Terus aku langsung kayak, "Mana ada hantu bentuknya kayak bintang ya?" Hantu kan yang aku pernah lihat pada umumnya kan dan yang kita tahu hantu itu ya kayak bentukan manusia tapi lebih serem gitu. Nah, terus aku nanya lah kan ke mamaku, "Hantu apa Mak kayak gitu?" Aku bilang gitu. Terus mama aku bilang, "Itu namanya Sari Lala." Nah, buat informasi guys, Sari Lala itu hantu dalam kepercayaan orang Karo yang katanya, dia itu datang kalau misalnya mau menjemput seseorang yang akan meninggal atau yang udah mau meninggal gitulah. Soalnya kata mamaku barusan dia dapat kabar kalau ada seorang nenek yang, arah rumahnya itu searah dengan arah bintang jatuh ini tadi, si Sari Lala ini guys. Nah, mama aku nanya, dia bilang,
ciri-ciri bintang jatuhnya itu kayak gimana, aku ngejelasin dong. Di depannya ada bulat-bulat, bentuk bulat gitu, terus belakangnya kayak kayak bintang jatuh, ada ekornya, terus ada kayak berapi-api gitu di pinggirannya, Mah, ada cahaya-cahaya. Nah, terus mama aku bilang, "Oh, itu jenisnya perempuan karena dia punya rambut," kata mama aku gitu. Soalnya kalau sari lala laki-laki, itu yang depan itu bulatannya itu botak, terus di belakang itu garis tok doang gitu, garis itu pun pendek, nggak panjang. Nah, dan yang aku lihat tuh garisnya panjang. Jadi kata mama aku itu hantu guys gitu, dan aku tuh pertama kali loh tahu kalau misalnya ada hantu yang namanya sari lala dan bentuknya kayak gitu, bukan bentukan kayak manusia gitu kan. Mirip lah kayaknya sama Banaspati, tapi Banaspati bukan hantu, hantu bukan sih? Nah, cerita kedua ini aku alami waktu aku kelas 5 SD, duluan ini sih daripada yang tadi. Nah, aku tuh waktu kelas 5 SD tuh tinggal sama tanteku, adik dari mamaku. Kami ngekos waktu itu karena tanteku itu masih anak gadis. Nah, di kosan ini tuh ada 6 kamar, tapi yang bersih cuma 5. Ini khusus wanita ya guys kosannya. Terus ada 11 orang yang tinggal di sini. Aku lupa ini kejadiannya bulan berapa, tapi yang jelas ini di tahun 2008. Kebetulan waktu itu bola lampu kamar mandi kami putus dan belum sempat diganti. Jadi kalau mau ke kamar mandi harus bawa lampu teplok. Di kotaku tuh lampu teplok itu lampu yang pakai minyak dan, ada sumbunya ya. Terus pakai kaca gitu gengs, nanti di apa sih, ditutup kaca gitulah pokoknya kan. Nah terus oh ya info kalau misalnya kosan kami itu cuma ada satu kamar mandi, tapi gede guys kamar mandinya. Nah, di samping kamar mandi itu kan dapur, di kamar mandi kan ada di dapur. Nah, terus di belakang dapur itu ke belakang dikit ada pintu, itu ada tempat cuci di situ, di samping di belakangnya itu ada tempat cuci baju. Nah, terus di samping tempat cuci baju itu ada kloset jongkok. Jadi di tempat kami itu ada 2 kloset jongkok, satu di kamar mandi, satu di luar gitu kan, di luar rumah gitu. Nah, terus, dapur kami ini tuh terpisah gitu guys dari ruang-ruang, bukan terpisah, maksudnya ada pintu lagi antara dapur sama ruang-ruang kamar. Terus dapur sama tempat cuci baju tadi juga ada pintu lagi, ada pintu, terakhir lah gitu baru keluar gitu. Tapi keluar juga itu ada tembok gede kok di luar, jadi nggak bisa yang kabur langsung dari belakang gitu susah, karena belakangnya ada rumah warga juga. Jadi setiap malam itu pokoknya setiap malam atau setiap, mau pergi apa gimana, pintu itu semuanya selalu dikunci, pintu dapur, pintu belakang, pintu tengah, sama pintu depan tuh selalu dikunci kan. Nah, jadi ini kejadiannya waktu itu sekitar jam 2-an kalau aku nggak salah. Soalnya aku sempat ngeliat jam tapi aku lupa jam 2-an berapa, pokoknya sekitar jam 2-an. Aku kebelet BAB, gengs. Jadi aku langsung nyalain itu kan, langsung nyalain lampu teplok, terus aku jalan ke kamar mandi. Aku bukalah tuh kunci pintu yang ada di tengah. Buka terus aku ke kamar mandi, dan aku tuh nggak nutup pintu kamar mandi. Soalnya kan aku takut ya gelap di dalam kan. Jadi lumayan tuh walaupun kamarnya gelap karena bola lampunya putus, lumayan masih ada terang-terang dikit dari luar gitu kan, dari ruang tengah, dari ruang kamar kan kelihatan tuh. Nah terus, pas aku tuh punya kebiasaan guys kalau misalnya aku buang air besar atau mandi atau ngapain pun itu kalau aku udah kelar, lagi pakai baju atau pakai celana, aku selalu ngelihat ada ventilasi di dekat kloset kan, ada ventilasi kecil, aku selalu ngeliat ke arah situ gitu, langsung ngeliat keluar, nggak tahu sih ngapain sebenarnya, tapi itu kayak kebiasaan aja gitu, refleks aku gitu. Nah terus, waktu itu setelah selesai BAB, aku ngeliat tuh keluar ke ventilasi, nah terus ada di situ ada cewek berdiri, tapi karena ventilasinya tuh nggak terlalu tinggi, jadi aku nggak bisa ngelihat sampai ke kepalanya, aku cuma ngeliat tuh sampai ke agak-agak ke atas pinggang dikit. Nah itu rambutnya panjang, panjang banget guys. Nah, aku mikirnya, "Oh ini Kak Ita nih," gitu. "Oh Kak Ita tadi mau kamar mandi karena ada ngeliat aku di kamar mandi, jadi dia ke kloset sebelah," aku mikir gitu. Kebetulan gengs, kloset dalam sama kloset luar itu posisinya pas banget di sebelah-sebelahan, cuman terpisah tembok gitu. Nah terus aku kan berniat, "Entar tungguin Kak Ita aja di sini barengan ke kamarnya jalan," gitu. Tapi pas aku lagi nunggu-nunggu, aku ngeliat tuh ke arah pintu yang di dapur yang terakhir, pintu luar, pintu keluar keluar ke belakang. Tapi pintunya tuh masih kekunci, Gengs. Aduh, masih takut ngebayanginnya. Nah, itu mah kekunci kan, terus aku mikir, "Loh, jadi Kak Ita keluarnya lewat mana?" Aku mikir gitu kan. Nah, terus sampai aku masih berdiri di dapur nih, sambil aku masih mengingat-ingat, terus aku mikir, kan tadi aku pintu kamar mandi kan kebuka, dan aku nggak ada ngelihat siapa pun lewat ke belakang gitu. Nah, kalau misalnya pun Kak Ita duluan ke luar, ya harusnya dia ke kamar mandi yang dalam dong, kalau memang dia duluan daripada aku, ngapain ke kamar mandi luar. Dan lagi pula, pintu tengah itu tadi aku buka kuncinya, dan kuncinya itu bukan kunci yang lobang gitu ya guys, bukan yang cekrek-cekrek gitu, enggak, dia kunci engsel. Kalian tahu nggak sih kunci engsel yang itu loh, kunci dari satu sisi gitu, nggak bisa dibuka dari sebelah sana. Kalau dikunci dari sini, ya cuma dari sini bisa dibuka dan dari sini doang cuma bisa dikunci gitu. Nah, terus aku mikir dong,
kan yang buka kunci tengah pintu tengah kan aku. Terus itu juga pintu ujung masih terkunci gitu, pintu terakhir. Terus ini siapa yang di belakang? Aku mikir gitu dong kan, aku udah mulai jantungan nih waktu itu. Karena aku mikir itu bukan orang, aku udah mulai takut tuh. Nah, pas banget aku lagi ketakutan itu aku kayak denger suara ini tau gak sih? Kayak suara apa ya? Bukan suara manusia guys, kayak suara orang merintih-merintih, kayak hewan merintih gitu. Gimana nggak kurang aku juga nggak bisa ngejelasin sih gimana suaranya, tapi aku sampai sekarang masih bisa inget itu suaranya gimana, dan setiap kali inget itu aku selalu merinding, gengs. Nah, terus karena ketakutan kan, aku bahkan lari sampai ninggalin lampu teplok loh. Aku ninggalin, tuh untung lampu temploknya nggak jatuh atau kebakar tuh dapur, apalagi dapur kan. Dulu tuh masih pakai kompor minyak, gengs. Belum pakai kompor gas. Jadi semua kompor yang dari situ tuh ada minyaknya. Beruntungnya sih pas aku tinggalin karena aku ketakutan itu kan, tuh lampu teplok mati sendiri karena kehabisan minyak. Sampai pagi kan ngidupnya. Jadi dia mati sendiri karena kehabisan minyak. Jadi nggak jatuh dan nggak ngebakar apapun gitu. Aku sampai sekarang masih sering ngebayangin loh. Bahkan aku sampai lari itu nginjek kaki tanteku karena saking aku ketakutannya. Aduh, gue sampai dimarahin sama tanteku waktu itu guys, beneran dah. Karena aku saking paniknya ya, udah nggak ngeliat apa-apa lagi. Nah, kalau kejadian ketiga ini aku alami waktu aku kelas 2 SMA. Kebetulan mulai dari SMP sampai tamat SMA aku tuh selalu bimbel. Jadi kejadiannya sih itu sekitar jam 7 selepas maghrib kalau nggak salah. Aku sama temanku baru pulang bimbel. Bimbel itu bimbingan belajar kalau kalian nggak tahu ya guys. Mana tahu di kota kalian namanya beda. Kebetulan kami itu kalau pulang selalu lewat jalan potong. Karena kalau lewat dari jalan gede, jalan umum, itu jauh guys muter-muternya. Nanti ketemunya di ujung jalan potong ini juga gitu kan. Nah, jadi kami mikir ya udah lewat jalan potong aja biar deket gitu kan. Nah, jalan potong ini sebenarnya bukan jalan yang sepi, terus banyak hutan-hutan kiri kanan gitu, enggak. Jalannya ini tuh udah ramai penduduk juga, cuman karena jalannya ini tuh di dalam perumahan gitu, sepi gitu guys. Jadi nggak terlalu banyak mobil dan motor yang lewat. Nah, kebetulan pula di perumahan ini, di jalan ini kiri kanan itu masih banyak ditanami pohon-pohon. Jadi rindang lah gitu, banyak pohon-pohon rindang di sini. Jadi karena banyak pohon rindang, lampu-lampu jalan itu cuman kayak agak temaram, tau gak sih kalian temaram? Kayak remang-remang gitu kelihatan ke bawah karena kan ketutup dedaunan pohon kan. Jadi waktu itu, aku inget banget itu pas ada polisi tidur. Jadi kita kan kalau ada polisi tidur agak ngerem ya, agak ngerem motor, karena kayak motor nih, agak ngerem motor supaya nggak gejegluk jegluk jegluk gitu kan, supaya nggak jatuh kalau terlalu kenceng. Jadi aku agak ngerem tuh pelan-pelan karena udah mau deket polisi tidur kan. Nah, deket polisi tidur itu paling kayak jarak 1 meter dari polisi tidur itu ke depan polisi tidur ada pohon bambu guys, bambu warna kuning yang, apa sih, apa ya, pokoknya warnanya kuning deh batangnya itu bambu. Nah, terus aku ngeliat ada anjing di situ warna hitam lagi duduk. Nah, terus aku bilang gini, "Eh, ada Mopi," gitu. Kebetulan dari kecil tuh kami setiap punya anjing dikasih namanya Mopi. Dan di lingkungan dekat rumahku juga banyak banget nama anjing Mopi, guys. Jadi aku udah kebiasaan dari kecil kalau manggil anjing tuh Mopi, Mopi, Mopi gitu kan. Karena kan gue bilang anjing gitu kayak kasar gitu loh ngomongnya kan. Jadi aku bilang kayak gini, "Ih, ada Mopi," gitu. Terus temanku bilang, "Mana orang nggak ada," gitu kan. Terus aku bilang, "Itu tadi, ini udah lewat nih dari polisi tidur kan." Nah, terus aku bilang, "Itu tadi loh ada di bawah pohon bambu itu." Aku bilang gitu ke temanku. Nah, terus tiba-tiba temen aku bilang gini, teriak nih temen aku ya kan, aku anjir masih deg-degan nih kalau diinget. Terus temen aku bilang gini, "Cepetan cepetan lari lari, gas gas gas," gitu kan. Tapi suaranya kenceng nih guys, aku nggak mungkin teriak dong malam soalnya di sini entar tetangga pada bangun. "Gas gas cepet," sampai dia menepuk-nepuk pundak aku nih, bukan nepuk malah kayak ngegampar kayak pak 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 gitu kan. Terus aku yang syok gitu, nggak sempat nanya apa-apa langsung ikutan gitu kan guys, langsung ikutan ngegas tuh kan kencang 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 kencang. Terus tapi aku sambil ngelihat ke belakang ya kan, karena aku nanya, "Kenapa kenapa?" Gitu, tapi sambil ngegas, ikutan panik dong ya kan. Terus, aku ikutan ngegas tapi sambil teriak juga, "Kenapa? Ada apa?" Gitu. Nah, terus teman aku tuh bilang gini, "Itu ada yang ngejar," gitu kan. Nah, aku lihat ke belakang, aku cuman ngelihat, eee, emang udah jauh sih itu anjing ya kan, aku ngeliat itu anjing udah nggak duduk emang, tapi lagi jalan bukan ngejar gitu kan. Terus aku mikir, "Orang nggak ada siapa-siapa kok di belakang?" Gitu kan. Nah, aku pikir itu awalnya sebelum aku ngeliat ke belakang, teman aku nih tuh ngelihat ada begal atau apa gitu kan, tapi aku mikirnya ya nggak mungkin ada begal, orang sesepi-sepinya ini jalan masih ada beberapa kendaraan yang lewat walaupun jarang gitu. Dan lagi pula ini belum azan Isya aja belum berkumandang, Gengs. Jadi yang ngapain begal beraksi jam segini gitu, masih terlalu,
apa sih, jamnya masih terlalu dini gitu loh, belum larut jamnya, jadi belum jam begal kayaknya aku pikir. Nah terus, karena ketakutan ya, aku juga panik, dia juga takut, terus terus teriak-teriak terus, dia nggak diem-diem nih geng, sampai udah beberapa menit pun kami jalan, dia nggak diem-diem. Nah pas lah waktu kami udah nyampe, udah keluar jalan potong tadi, udah nyampe di jalan gede ya, jalan raya besar, kami berhenti dekat sama lampu merah yang ada di jalan itu. Nah, terus aku nanya dong sama temenku, "Eh, kau kenapa? Kau bikin aku panik?" Aku bilang gitu kan. "Jangan kayak gitulah, aku lagi bawa motor, kau kayak gitu." Kalau di Medan kan bilangnya kereta ya, guys. "Kau jangan kayak gitulah, aku lagi bawa kereta tadi. Kalau misalnya kita kenapa-napa jatuh, kau bikin aku terjun, kita jatuh gimana? Mati kita nanti kalau kayak gitu." Aku bilang gitu kan sama teman aku. Nah, terus teman aku yang bilang gini, "Kok nggak lihat? Buta matamu." Dia bilang gitu. "Apa?" Aku bilang gitu kan. "Emang kenapa? Kau jangan bikin panik lah." Gitu kan. Aku panik juga lah kan. Nah, terus dia bilang gini, "Tadi tuh ada yang merangkak-rangkak cepet kali ngejar-ngejar kita." Anjing, aku langsung kayak, "Hah, serius kau?" Gitu, karena aku nggak ngelihat. Nah, terus temanku bilang, "Masa kok nggak ngelihat?" Kata gitu kan. Ya aku bilang lah, "Aku nggak ngelihat." "Emang kok nggak ngelihat kesepion?" Kata temen aku. Terus aku bilang, "Enggak," aku bilang gitu. "Aku lihat sih tadi sebentar," aku bilang gitu kan, "tapi anjing doang yang kulihat di belakang," aku bilang gitu. "Anjing anjing, orang nggak ada anjing dari tadi, kau salah lihat kau itu," kata gitu. "Orang ada yang merangkak-rangkak," kata gitu. "Nggak tahu aku tuh apa yang merangkak, pokoknya entah dia itu perempuan, tadi itu apa, nggak tahu lah," kata temen aku kan. "Cuman yang jelas dia merangkak-rangkak, cepet kali dia merangkaknya," katanya gitu. Terus aduh, nggak terbayangku tadi kalau ditangkapnya kita jadi apa kita, dia bilang gitu kan, aku juga jadi takut dong ya kan. Nah, setelah dari kejadian itu, kami nggak pernah lewat jalan itu lagi, gengs, karena ya teman aku juga nggak mau lagi, aku juga nggak berani lah maksain. Jadi kami, setiap kali pulang bimbel, kami milih jalan raya yang walaupun harus muter jauh gitu kan, 2 kali perjalanan jadinya, tapi kami memilih itu karena menurut temanku itu lebih, wajar gitu untuk dilewatin daripada harus ketakutan lagi lewat jalan itu. Oke gengs, kita udah sampai di penghujung video. Itu dia 3 kisah horor yang aku alami sendiri dan juga ada satu yang sama teman aku dan lebih tepatnya itu kayak temenku yang ngalamin deh. Cuman dia bareng sama aku jadi aku ikutan ngalamin gitu. Cuman aku sebenarnya nggak ngelihat. Untungnya aku nggak ngelihat. Nggak kebayang kalau itu aku yang ngeliat, kurasa itu lebih panik dan lebih kenceng lagi aku ngegas motornya ya. Karena aku orangnya parnoan, gengs. Nah, jadi, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya, gengs. Terus dukung aku dengan cara like, comment, subscribe channel ini, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya aku dan teman-teman aku di sini makin semangat bikin video buat menghibur kalian. Oke, bye guys, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. See you.